Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina, mahasiswi KPI semester 5 kelas A dengan NIM 22133030. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Metodologi Penelitian Dakwah yang diampu oleh Ibu Ila Rohila. Saat ini saya sedang bersama narasumber saya. Boleh perkenalkan diri, Mas? Baik, perkenalkan, nama saya Rian Rusmana, saya mahasiswa dari Universitas Pamulang. Oke, saya mohon izin untuk mewawancarai. Kak, pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Anda pengaruh konten TikTok ini dalam penyebaran nilai-nilai Islam terhadap perubahan atau perilaku generasi Z? Apakah berdampak positif atau gimana? Silakan dijawab, Kak. Nah, menurut saya untuk konten TikTok memiliki pengaruh yang signifikan, Kak, karena menyebaran informasi dan nilai-nilai Islam kepada generasi Z. Platform ini memungkinkan penyebaran konten yang cepat dan menarik. Kenapa bisa dibilang seperti itu, Kak? Karena TikTok ini kan sering kita buka dan sangat mudah untuk diakses. Nah, jadi generasi Z ini juga selain untuk mengakses video-video seperti itu, Kak, kita harus bisa memilih juga, Kak. Memilih bagaimana video-video yang akurat. Jadi karena memudahkan kita untuk mengakses, kita juga harus bisa memfilter, Kak. Memfilter bagaimana video-video yang mungkin memiliki fakta yang benar ataupun yang tidak gitu, Kak. Dan juga menurut saya, Kak, untuk platform ini sendiri, interaksi platform ini kan sangat mendorong diskusi, Kak. Diskusi dan pembelajaran lebih lanjut tentang nilai-nilai tersebut. Namun penting untuk diingat lagi, Kak, kembali lagi bahwa TikTok ini kan sangat mudah, jadi harus hati-hati sebenarnya, Kak. Oke, jadi kita harus lebih sering memfilter ya, Iya, apa Kak, yang betul. kita terima. Nah, oke, untuk pertanyaan yang kedua ya, Kak. Menurut Anda media sosial apa yang paling efektif untuk menjangkau generasi Z dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah? Kalau untuk itu sebenarnya sosial media itu kan banyak ya, Kak. Ada Iya. TikTok, YouTube dan lain-lain. Dan setiap sosial media kan pasti punya ranahnya masing-masing. Nah, untuk TikTok ini sendiri, TikTok itu kan sangat video-videonya singkat ya, Kak. Kita cuma scroll sekali aja langsung bisa muncul berapa video gitu. Jadi kalau untuk ditanya media yang paling banyak digunakan seperti TikTok, itu melihatnya sangat efektif tergantung kebutuhan konsumennya, Kak. Oke, jadi tergantung Kebutuhan kita pribadi konsumennya. ya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga ya, Kak. Bagaimana cara agar dakwah Islam melalui media sosial dapat lebih efektif dalam membentuk karakter dan perilaku generasi Z, Kak? Nah, kalau itu gimana pengemasan si kreatornya, Kak? Nah, untuk pengemasannya itu sendiri, sebaiknya sebagai kreator itu bisa mencari apa nih yang dibutuhkan oleh seorang penontonnya gitu. Jadi kalau misalnya penonton itu biasanya itu ingin pengemasan yang sangat seperti tekanan sosial, persahabatan, percintaan, dan pencarian identitas diri. Jadi nggak hanya tentang agamanya aja nih, Kak, yang ditekankan, tapi juga harus ada penekanan-penekanan lain. Oke. Selanjutnya, apakah Anda merasa bahwa konten TikTok Islam ini dapat meningkatkan kesadaran tentang isu-isu keislaman? Nah, tentu saja itu konten TikTok Islam itu dapat meningkatkan kesadaran tentang isu-isu keislaman. Misalkan disajikan dengan cara yang menarik dan relevan. Nah, TikTok dengan format video singkatnya memungkinkan pesan dakwah disampaikan secara cepat dan mudah dicerna. Jadi karena cepat itu, Kak, jadi Gen Z ini kan pengen yang mudah-mudah ya, Kak, pengen yang cepat-cepat. Jadi itu sangat efisien sih, Kak. Oke. Selanjutnya, bagaimana Anda ini bisa membandingkan pengaruh TikTok dengan media sosial lain? Kan banyak ya, ada Instagram, YouTube. Dalam konteks penyampaian pesan-pesan Islami, bagaimana Anda membandingkan pengaruh TikTok tersebut? Untuk secara keseluruhan ya, Kak, itu TikTok ini kayak paling banyak Gen Z itu pasti punya TikTok deh, Kak. Kalau misalkan Instagram kan kadang ada Gen Z yang nggak mau pakai Instagram gitu, nggak mau posting-posting, nggak mau apa. Dan kalau TikTok tuh pasti punya, karena emang fiturnya juga kan banyak. Selain dari informasi juga ada pusat perbelanjaannya di TikTok. Jadi Gen Z ini pasti punya TikTok. Dan secara keseluruhan mungkin karena banyaknya fitur di TikTok. Nah, TikTok juga memiliki keunggulan, Kak. Keunggulannya adalah mempunyai viralitas yang cepat dan juga jangkauan yang sangat luas. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, peluang apa sih, Kak, yang bisa diambil oleh generasi Z ini dengan ketersediaan aplikasi TikTok, Kak? Nah, untuk peluangnya sendiri, Kak, peluang itu Gen Z ini bisa mempunyai kemudahan untuk mengakses dan akhirnya tuh
kita bisa buka di mana aja, kapan aja. Apalagi kalau misalnya kita bingung, ada pertanyaan-pertanyaan yang kita bingung nih Kak, Ya, yang bisa kita ya. belum paham. Nah, kita bisa langsung cari tahu tuh Kak di TikTok. Oke. Secara cepat. Betul. Nah, untuk negatifnya itu karena di TikTok itu kan videonya singkat-singkat Kak. Iya. Kurang jelas. Akhirnya ada konten-konten yang terpotong-potong dan akhirnya timbullah kesalahpahaman. Oh, oke. Baik Kak, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan untuk ketersediaan waktu dan tempatnya di tengah-tengah kesibukan kuliah Kakak. Semoga jawaban-jawaban Kakak bisa menjadi jawaban untuk generasi-generasi Z yang masih mencari-cari keunggulan dari aplikasi TikTok, terutama dalam penyebaran nilai-nilai Islam. Saya ucapkan terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.